Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke menuliskan karya ilmiah. Nah, kita bicaranya pada runutan sebuah artikel penelitian ya, bukan hanya artikel penelitian, tapi artikel review gitu ya, artikel literatur review gitu. Jadi intinya yang memang dia dalam bentuk dipublikasi di jurnal ya. Dan biasanya bentuknya adalah seperti ini, misalnya ada pendahuluannya, kemudian metode, hasil gitu ya. Kemudian ada pembahasan, kemudian ada kadang pembahasan baru di dalamnya masuk kesimpulan dan saran. Jadi memang ada biasanya ini runutannya. Ada juga yang hasil dan pembahasan gitu dalam satu artikel. Jadi dia intinya adalah isinya terkait dengan 5 hal ini. Nah, kalian juga harus bisa membedakan apa sih bedanya artikel dengan jurnal. Dalam istilah pengelolaan jurnal, artikel itu adalah karyanya. Jadi karya tulisnya itu disebut dengan artikel. Baik nanti artikel penelitian, artikel review gitu. Tapi kalau jurnal itu tempat mempublishnya. Jadi memang masih sering kebolak-balik ya, kita bilang cari jurnal gitu ya. Ternyata maksudnya kalau cari jurnal itu nama jurnalnya gitu. Tapi kalau disebut dengan cari artikel gitu ya, berarti yang dicari adalah karya ilmiah gitu ya. Itu mungkin kita masih kebolak-balik. Oke. Nah, dalam pendahuluan biasanya memang ada istilahnya latar belakang gitu ya, latar belakang penelitian gitu ya. Dan latar belakang dan dalam hal secara keseluruhan kita harus memperhatikan penyusunan kalimat yang kemudian masuk dalam satu paragraf yang kemudian membentuk suatu bagian, misalnya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kan sebenarnya awalnya satu kalimat dulu, baru nanti satu kalimat itu beranak jadi satu paragraf. Ya. Lalu nanti dari satu paragraf akan tersusun yang namanya pendahuluan. Nah, next. Metode dalam menulis kalimat itu yang penting harus diperhatikan adalah tidak menyimpang dari kaidah bahasa. Artinya nanti ada di berikutnya, kemudian logis dan dapat diterima nalar, kemudian jelas dan dapat menyampaikan maksud. Ya, nah itu syarat kalimat yang baik dan komunikatif. Nah, kalau kaidah bahasa yang benar sebenarnya yang paling penting diperhatikan adalah biasanya gunakan selalu kalimat aktif. Jadi dalam menulis suatu artikel penelitian atau artikel itu selalu gunakan kalimat aktif, kecuali pada kata-kata tertentu yang mungkin nantinya akhirnya digunakan kata kerja pasif gitu ya. Dan perhatikan dalam menyusun suatu kalimat gitu ya. Kalimat itu kan ada SPO, K, keterangan waktu atau keterangan tempat gitu ya. Jadi selalu berpatokan pada itu sehingga kalimat itu nggak terlalu panjang. Jadi kita kadang kita itu kan nulis, misalnya nulis nih satu kalimat. Kok satu kalimat bisa jadi 3 baris gitu ya, sampai 4 baris satu kalimat tanpa titik koma malah kadang kan. Jadi yang baca jadi bingung, ini titiknya di mana, komanya di mana gitu ya. Jadi selalu patokan saja dengan SPO PK ini. Kalau kependekan gimana Bu? Ya, kalau misalnya kependekan, tambahkan pelengkap atau tambahkan keterangan. Jadi biar kalimat itu jadi sesuai dengan susunan itu. Jadi biar nggak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Jadi pengalaman Ibu pernah menulis satu artikel di suatu jurnal. Jadi dia itu menentukan dalam satu paragraf, dia bilang minimal 5 kalimat ya Bu dalam satu paragraf. Dan satu kalimat itu tidak boleh kurang dari 5 kata dia bilang. Jadi itu sudah pada range dia mengatakan kita menulis itu harus memperhatikan itu juga gitu. Jadi beberapa paragraf Ibu yang awalnya panjang gitu, sangat panjang gitu, disuruh dipotong gitu. Atau yang sangat pendek gitu, 2 paragraf pendek-pendek disuruh disatukan gitu. Jadi dibuat kalimat penyusun. Jadi kalimat penyambung dari 2 paragraf yang awalnya terpisah jadi 1 paragraf. Oke.
Jadi itu yang harus diperhatikan, yang secara umum itu saja dulu yang perlu diperhatikan. Nah, sebagai contoh misalnya ini Sulastri menemukan korelasi positif antara asupan lemak dengan kadar kolesterol total, LDL dan HDL pada pria dengan rata usia 45 plus minus 7,5 tahun. Jadi kalimatnya mudah dimengerti. Berarti ada hubungan antara ini, ada korelasi antara ini dengan ini. Pada siapa? Pada pria. Usia berapa? Usianya 45 plus 7,5. Jadi komunikatif dan kita bisa langsung memahami maknanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kalimat. Nah, ketika masuk ke dalam satu paragraf, maka kita harus memperhatikan ada namanya kalimat topik, ada kalimat pendukung, ada kalimat penutup. Gitu. Jadi biasakan kalau misalnya saya kesulitan Bu dalam menyusun latar belakang. Latar belakang itu kalian tulis dulu topik-topiknya dalam satu latar belakang, kan kadang dia sebutin maksimal terdiri dari 5 paragraf misalnya. Ya, 5 paragraf misalnya dia sebutin di peraturan artikelnya. Ya udah, dalam 5 itu berarti paragraf 1 topiknya apa, paragraf 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu. Itu lebih memudahkan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Dan makanya dia disebutkan kan merencanakan paragraf, kemudian setelah itu menuliskan apa yang dimaksud dalam paragraf itu, lalu diperiksa kembali. Kalau contoh misalnya ini merencanakan paragraf, jadi tentukan topik utama paragraf. Jadi topik utama itu biasanya misalnya paragraf ini mau bicara tentang asupan lemak misalnya, ya udah sebutkan asupan lemak itu maksudnya apa. Nah itu sebagai topik utamanya. Nanti pendukungnya apa gitu. Jadi jadi perlu ada perencanaan paragraf ya. Nah nanti Ibu kasih contohnya gitu ya. Nah, kemudian dituliskan paragraf itu, dan memang kita kalau di bahasa Indonesia, kalau Ibu tidak salah itu ada kalimat pokoknya itu ada yang di awal, ada yang di akhir gitu ya. Ada mungkin yang tidak disampaikan dengan secara dia tersampaikannya tersirat gitu ya. Mungkin itu pembahasan di bahasa Indonesia, tapi secara secara penulisan kamu bisa memulainya dengan membuat dulu kalimat pokoknya, kemudian pendukungnya apa, nanti ditutupnya dengan apa. Nah biasanya kalimat penutup itu adalah kalimat yang kita rangkai. Jadi, biasanya misalnya dari berbagai penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara lemak dengan kadar kolesterol, misalnya seperti itu contohnya untuk kalimat ini. Nah kemudian nanti diperiksa ulang tulisan-tulisan itu, ejaannya, kemudian hubungan antar kalimat di dalam satu paragraf, dan putuskan apakah paragraf Anda selesai. Jadi kadang bisa juga kita tidak memberikan kalimat penutup gitu ya. Jadi paragraf itu hanya terdiri dari kalimat topik dan pendukung. Ada juga seperti itu. Nanti kamu bisa lihat dari paragraf-paragraf di jurnal, di artikel. Nah, sebagai contoh misalnya ini. Jadi kalau dilihat kalimat topiknya adalah faktor yang berhubungan dengan kadar profil lipid darah, antaranya adalah konsumsi makanan berlemak. Nah, itu topik utamanya, bahwa konsumsi makanan berlemak itu berhubungan dengan profil lipid darah. Nah, di kalimat pendukungnya apa? Oh, dia menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan ada hubungan antara makanan berlemak dengan profil lipid. Dari penelitian si Brons, dari penelitian si Sulastri, dari penelitian si Sartika. Nah, jadi kalau dalam paragraf yang ini berarti dia tidak ada kalimat penutup, karena dia hanya ingin menunjukkan bahwa benar adanya hubungan antara profil lipid dengan makanan berlemak. Karena nanti kalau misalnya dia tambahkan lagi penutup, ini paragraf akan sangat panjang. Jadi tidak apa ditutup dengan kalimat seperti ini. Jadi pas lihat juga kalimat kata-kata penyambungnya. Misalnya kayak dari yang pertama ke yang kedua
ada kalimat untuk menyambung. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, akan semakin besar peluangnya untuk menaikkan kadar kolesterol total dan menurunkan kadar HDL. Nah, pada penelitian Sulastri, jadi harus ada korelasi juga. Misalnya nih, begitu juga dalam penelitian Sartika menunjukkan bahwa makanan yang digoreng seperti tempe goreng, ayam goreng, dan lain-lain berhubungan signifikan terhadap triglisierida darah. Jadi harus ada korelasi antar kalimat yang ada di dalam satu kalimat, ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke suatu latar belakang atau namanya pendahuluan. Nah, nanti kamu bisa lihat dalam artikel yang akan kamu review, apakah latar belakangnya memuat hal-hal ini. Ya. Pendahuluannya itu memuat hal-hal ini. Jadi biasanya dalam latar belakang atau dalam susunan suatu pendahuluan, dia harus memuat yang kaitannya dengan besaran masalah. Jadi kalau kamu lihat nanti dalam artikel, di bagian pendahuluan, apakah dia menyatakan seberapa besar masalah ini. Misalnya dia mau bahas anemia. Ada nggak disebutin berapa persentase kasus anemia gitu. Atau kemudian keseriusan masalah. Jadi dia menyatakan, oh kalau anemia pada ibu hamil dampaknya begini gitu ya. Atau kemudian sensitivitas dari masalah ini gitu. Jadi masalah ini akan saat ini sangat sensitif dibahas karena banyak kasusnya gitu. Jadi saya kayak COVID apa kaitannya, apa maksudnya COVID, kemudian berapa besar masalah COVID gitu ya. Kemudian bagaimana keseriusan dari COVID itu, kalau kita kena COVID apa dampaknya gitu. Kemudian relevansi masalah, biasanya apakah masalah yang dibahas dalam artikel itu ada relevansinya dengan masalah yang ada saat ini. Misalnya kayak, oh dia bahas stunting, kemudian dia kaitkan dengan kasus COVID, itu ada relevansi nggak? Ada nggak dia menyampaikan relevansi? Kemudian visibilitas dari masalah, apakah masalah itu layak untuk dibahas? Gitu. Jadi kalau misalnya kayak COVID ini, masalah stunting sangat layak gitu, sangat visible untuk dibahas. Apalagi saat ini lagi booming masalahnya di tingkat kementerian. Gitu. Jadi sangat besar peluangnya untuk membahas masalah itu. Gitu. Nah kemudian juga ada mengungkapkan manfaat. Jadi biasanya dalam satu latar belakang dia harus ada justifikasi bahwa ketika dia meneliti ini akan ada manfaat untuk si ini. Nah, biasanya gitu, ada diungkapkan manfaatnya. Dan memang juga harus ada menguraikan mengapa masalah tersebut dipilih dan mengapa dilakukan di suatu daerah tertentu. Akan tetapi memang tidak semua dari artikel itu menyatakan alasan dilakukannya suatu penelitian di suatu daerah tertentu. Jadi, tapi dia hanya menyatakan, oh di Indonesia kasusnya tinggi, daerah yang tertinggi misalnya Jakarta. Nah itu bagian dari yang menguraikan alasan penelitian di wilayah tersebut. Tapi tidak semua dia menyatakan seperti itu. Nah itu bisa kamu ungkapkan nanti dalam review artikel. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.